Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dengan judul, Allah yang memanggil, Allah yang memperlengkapi. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Bawalah abangmu Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel kepadamu untuk melayani sebagai imam bagiku, yaitu Harun serta Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar anak-anak Harun. Engkau harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu supaya tampak semarak dan mulia. Engkau harus menyampaikan kepada semua orang yang memiliki keahlian yang telah kupenuhi dengan roh hikmat, agar mereka membuat pakaian bagi Harun untuk menguduskan dia, supaya ia melayani sebagai imam bagiku. Saudara yang terkasih, Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai 3 menggambarkan bagaimana Allah memanggil Harun dan anak-anaknya menjadi imam bagi bangsa Israel. Ini bukan keputusan Musa, bukan hasil pilihan Musa, melainkan inisiatif langsung dari Allah sendiri. Allah berkata, "Suruhlah Harun dan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku." Harun tidak pernah melamar jabatan itu, dan ia pun bukan orang tanpa cacat. Dalam kisah sebelumnya kita tahu ia pernah gagal dan turut membentuk anak lembu emas untuk disembah oleh bangsa Israel. Tetapi tetap Allah memanggilnya. Panggilan Allah tidak didasarkan pada kesempurnaan masa lalu, melainkan pada rencana, kasih, dan kedaulatannya. Namun panggilan Tuhan seringkali menimbulkan rasa takut. Kita mudah berkata, saya tidak layak atau saya tidak mampu. Tetapi disinilah Keluaran 28 menunjukkan sisi luar biasa dari karakter Allah. Setelah memanggil Harun, Allah tidak meninggalkannya sendirian. Ia juga memperlengkapi Harun dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Saudara, Allah memerintahkan Musa untuk membuat pakaian kudus bagi Harun, dan bukan sekedar pakaian biasa, melainkan pakaian yang melambangkan kehormatan dan keindahan. Bahkan Allah mengurapi orang-orang yang ahli dan memenuhi mereka dengan roh keahlian untuk membuat pakaian itu. Artinya, Allah bukan hanya memberi tanggung jawab, tetapi juga menyediakan kemampuan dan sumber daya untuk melaksanakannya. Saudara yang terkasih, dari sini kita dapat belajar bahwa ketika Allah memanggil, ia juga memperlengkapi. Panggilan Tuhan tidak pernah datang tanpa penyertaannya. Harun mungkin merasa tidak layak, tapi Allah mengenakan padanya pakaian yang melambangkan kasih karunia dan kuasa ilahi. Begitu pula kita. Ketika Allah memanggil kita untuk melayani, menjadi saksi, menjadi pemimpin keluarga, atau mengerjakan tugas rohani tertentu, Dia juga akan menyediakan apapun yang kita butuhkan. Tanggung jawab dari Tuhan selalu datang bersama kemampuan dari Tuhan. Seringkali kita berhenti melangkah karena memandang kelemahan sendiri. Kita takut gagal, takut tidak cukup, atau takut sendiri. Tetapi Allah tidak pernah memanggil seseorang tanpa memberi perlengkapan yang cukup. Saudara, jika Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikan. Jika Dia yang memanggil kita berjalan di jalannya, Dia juga akan memberi kekuatan untuk setiap langkah. Karena itu, jangan khawatir ketika Allah menaruh panggilan dalam hidupmu. Jangan menolak karena merasa tidak mampu. Karena yang penting bukan siapa kamu, tetapi siapa yang memanggilmu. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita lebih sering fokus pada kelemahan kita atau pada kesetiaan Allah yang memampukan kita? Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa panggilan Allah selalu disertai dengan penyertaannya. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bukti nyata Tuhan, kami boleh ada sampai pagi hari ini semua karena kami punya Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa,
Kami juga mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Bapa, buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, melainkan menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan daripada Roh Kudus kami mampu melakukan, mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan hari ini aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan kami, kemanapun kami pergi dan berada, dan hidup kami pun menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.